Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 10 Ciamis, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat MTS N10 Ciamis, dan semua yang ada di sini, baik anak-anak ataupun ada makhluk-makhluk lain yang ikut di sini. Pokoknya wilujeng kasadayana para malaikat. Amin. The name of Allah is the best shelter. His love are immeasurable, incalculable. He is the Lord, the most compassionate, the most merciful. May all prayers and blessings be upon Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who has set mankind from destruction to the safety one. Diwayasa menapelkani, petani sakit minumnya obat. Saya bahagia ada di sini bersama guru MTS hebat. Alhamdulillah, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini saya bisa bertatap wajah dengan guru-guru saya, dengan teman-teman saya. Di sini ada Bunok Liman Solmet, tukang dicontek ku abi menuju kuliah kemarin. Ya, jadi masya Allah di sini guru-guru MTS itu hebat semuanya, luar biasa, bukan isapan jempol semata ya. Emang kenyataannya seperti itu. Survei membuktikan, anak saya juga sering bercerita bagaimana hebatnya guru-guru di MTS ini. Dan sebetulnya yang dilakukan oleh guru-guru MTS itulah kurikulum merdeka yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi MTS mah atas salasna ngalaksanakeun kurikulum merdeka teh eta nu kitu, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada segala macam, karena orang-orang yang ada di MTS kan hebat-hebat. Di sini banyak alumnus USAID ya Bu ya. Di sini dipraktekkan juga lama, cukup lama, jadi masya Allah luar biasa. Tapi yang namanya perubahan kita jangan alergi, betul? Setiap perubahan harus kita ikuti, gitu. Apakah ini baik atau tidak sambil jalan ya? Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya mah tinggalkan di jalan. Workshop itu apa Bu? Workshop dari dua kata. Work itu bekerja, shop itu toko cina di workshop tenawan. Toko bekerja atau bekerja di toko. Dari kata implementasi, apa itu implementasi? Sip, luar binasa. Alhamdulillah. Ya, apa sih implementasi? Implementasi dengan activity itu bedanya sedikit ya. Jadi ini lebih luas lagi dari activity. Di suatu kegiatan yang direncanakan. Nah, itu implementasi. Jadi kalau tidak direncanakan berarti bukan implementasi. Dengan serius. Tuh, judulnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi harus direncanakan serta dilaksanakan dengan serius. Juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran. Karena kita tinggal di dunia pendidikan, jadi tentunya tujuan kita pun berhubungan dengan pendidikan, dengan pembelajaran.
Dan apapun yang kita lakukan harus tahu dulu tujuannya kita itu apa. Apa sih tujuannya diadakan acara IKM ini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu harus tahu tujuannya Bapak Ibu apa? Untuk nambah ilmu, menyamakan persepsi, apalagi dan harus punya tujuan. Nanti setelah sini harus, jadi tujuan itu kan goal ya, goal kita setelah IKM ini apa gitu. Jadi supaya lebih terarah, supaya kehadiran kita itu lebih bersemangat. Jadi ente kalau asa datang, misalkan ya asa datang itu IKM, oke be IKM deh pokoknya nama. Jadi kita harus tahu dulu goalnya apa, tujuan kita apa, di akhir kita harus bisa apa gitu. Kan kata lagu juga, mapai jalan salah ngajuk juga hiji lembungun moal harasa capek nah sabau ayah uditean tak tujuan sampai yang tidak akan terasa capek, tidak akan terasa lelah kalau kita tahu tujuan. Selanjutnya, ngomong-ngomong tujuan, kita harus paham juga apa sih tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan saya yakin semuanya tahu, hanya kita mengingatkan bahwa tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung. Berikutnya, apa tuh tujuan kurikulum merdeka itu? Buat apa gitu? Yang pertama, tujuan dari kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Jadi supaya anak teh ngambang gitu. Kita ada misalkan di daerah seperti ini, kita ngebahas daerah Papua, kan itu nyambung. Jadi disinilah kurikulum merdeka harus sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Selanjutnya, kurikulum merdeka dibuat untuk satuan pendidikan sebagai langkah mentransformasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti jadi transformer, berubah gitu ya Bu ya. Mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ujung nama kadinya Bu, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu kan profil pelajar Pancasila apa saja? Ada berapa? Apa saja Pak? Terus? Nah, ini bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila tuh ada 6 ya, ada 6 dimensi ya. Bapak Ibu tahu nggak yang 6 dimensi ini apa saja? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya Ibu dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak barusan, nah yang mendasari kurikulum merdeka ini berbasis kompetensi. Pembelajarannya itu fleksibel dan ada karakter Pancasila di dalamnya. Jadi nanti di modul ajarnya atau kita bilang RPP ya, nanti harus ada yang profil pelajar Pancasila walaupun tidak semuanya. Jadi kita ngambilnya 3 atau 2 itu dimasukin ke RPP kita. Nah, nanti kalau di sini milihnya IKM apa Bapak Ibu? Kan IKM itu nanti kita bisa milih ya, ada Merdeka Belajar, Merdeka Berubah,
Merdeka berbagi, Merdeka belajar. Ya, jadi ini tahapan-tahapan. Merdeka belajar ini sekilas saja ya Bu ya. Merdeka belajar ini sebetulnya kalau kita beli bakso, ini icip-icip. Mang eta naon bakso? Cobaan geura Mang nyicip. Nah, disinilah merdeka belajar. Tapi itu meser. Betul. Nah, masih tester Mang aya keneh teh masa. Oh, ini masak jeruk di pasar geuningannya. Ibi sabaraan jeruk sakilo 15.000. Amis hasil cobian geura mun geura nyobian. Ieu mah hasil. Nah, eta we nyadinya nya sok dibuka geus seep sakilo kakara. Lah teu jadi di hasil. Nah, kita teh sedang berada di tempat ini di level pertama menuju ngasaan jeruk. Lamun hasil kualkeun. Kalau merdeka berubah, ini sudah mulai meser bakso, mulai meser jeruk. Jadi jeruknya mulai kita beli, mulai kita makan. Kalau merdeka berbagi, wah itu mah sudah level atas lagi. Iya. Jadi ikhlas beramalnya. Jadi kita sedang icip-icip merdeka belajar sambil jalan. Nah, secara garis besar, Bapak Ibu nanti di modul ajar tuh akan bertemu dengan ini. Ya nanti ya proses perancangan kegiatan pembelajaran kurmer. Ini Ibu ya. Yang pertama memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan, terus menyusun alur tujuan, merancang pembelajaran, atau kita membuat modul ajar. Katalar tuh Bu ya Bu, menditalar. Ah firaku. Iya, jadi ada CP, ada TP, ada ATP, baru modul ajar. Mungkin ada yang bilang, gitu-gitu keneh, ngan beda istilah. Leres, mau beda istilah. Yang pertama CP, yang kedua TP, selanjutnya ATP. KI dan KD lebur jadi apa? CP. Jadi CP itu lebur dari KI dan KD, gitu. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. ATP lalu jadi modul ajar. Dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP lalu jadi modul ajar. Tanpa saya 1, 2, 3. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun jadi ATP. ATP di modul jadi modul ajar. Nah ini visi pendidikan Indonesia itu kan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri. Tadi juga sudah diakui, MTS sudah mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu what is profil pelajar Pancasila? Nah ini, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ya Bapak Ibu. Di sini kan pelajar sepanjang hayat. Kan kata Rasulullah juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena apa? Qalul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Berkarakter, tentunya karakternya yang baik ya Bu, Bapak.
Kenapa harus berkarakter yang baik? Karena itu ajaran Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik atau karakter yang baik. Dan di sini diperjelas dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita tahu Pancasila yang hiji kan ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa aya dina qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu gitu. Nah, ini pelajar Pancasila ini. Sebutan tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Minimal oleh-oleh atuh yuk bu, kayak apal iya we atuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Si bapak suaranya bagus, bapak-bapak unggul. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. kreatif dan bernalar kritis. Wow, amazing. Perempuan unggul. Bapak-bapak diam ya. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mangga Bapak Ibu, beli beli mau saya. Mau ada pertanyaan dulu, tapi sebelumnya aku mau panggil. Oh iya. Ya. Tidak lupa karena di dalam penanganan. Kalau CP, Ibu, tadi kan ngomong CP ya. Kalau memang sudah ada ya dari sananya, jadi kita tinggal ambil aja gitu. Ini saya ada contoh tapi ini nggak bisa. Ini CP IPA ya. Ini CP. Ini tidak untuk disebarluaskan. Ini sudah disebarkan. Aduh, punten. Nah, ini contoh CP. Ini CP mah sudah ditentuin dari sana. Ya. Jadi tinggal dibuka PMM. Bapak Ibu suka buka PMM?